Apa yang sebenarnya bisa menjadi, bahan pelajaran untuk Indonesia dalam pendalaman pasar keuangan? Kan kita konteksnya masih ngomongin rupiah agar gimana cara biar kuat dan stabil gitu ya, Iya, Pak, ya. Dari peer countries, nggak usah jauh-jauh, mungkin ASEAN countries dulu saja, Pak. ya, contohnya Thailand gitu ya. Mhm, Banyak sekali perusahaan mereka didukung baik dari sisi financial program ataupun produknya. Jadi mereka depend the market, nah, sehingga mereka itu bisa menjadi pemain di lini global. mmm, Nah ini kan harus ada pendalaman, contohnya hedging mhm, pada saat revenue mereka dolar, lalu gimana uh, gimana mereka bisa manage mmm, income revenue dan lain sebagainya, revenue stream. mmm, Nah, kita bisa belajar bahwa di sini regulation management juga harus lebih dipercepat. mmm, Jadi mungkin kita tahu setiap produk itu resikonya apa sehingga kita bisa tahu, kita bisa warning the players, ini ada kemungkinan alarm bunyi nih. Nah, kita harus bisa menstop dari pelajaran uh, negara-negara ASEAN lainnya. mmm, Contohnya di Thailand ataupun Malaysia, mereka tuh punya hutang rumah tangga sudah apa? Sudah cukup tinggi. mmm, Yang artinya mereka sangat sensitif terhadap nilai suku bunga. Oleh karena itu suku bunga patokan mereka itu tidak setinggi Indonesia. mmm, Jadi mereka juga sensitif. Tapi pasar mereka sudah cukup dalam. Orang itu bisa taruh investasi di mana? Di bursa saham, pasar uang dan sebagainya. Kita masih hanya terbatas di yang itu lagi. iya, Nah, yang iya, kedua memang denominasinya, Mbak Ade. mmm, Kita harus lihat nanti semakin bervariatif. mmm, Nah, jadi menurut saya ini harus go very fast tapi harus terjaga mmm, sehingga kita juga oke. improve-nya kuat dan stabil gitu. Oke, Pak Enrico, rentang-rentang rupiah di tahun ini Nah, menurut ekspektasi Anda seperti apa? oke, oke. Forecast kita sih masih sedikit di bawah 15.000 tapi akhir tahun. Kenapa? Bisa Karena sampai di bawah 15.000? ya, karena kita mengasumsi tidak ada pemangkasan dari BI tahun ini. Nah, Oh, ya, walaupun ada pemangkasan dari Fed? nah itu dia. Jadi Fed sendiri pun kita melihat mereka mulai akan memangkas baru di Half paruh two? kedua. Mhm, Jadi pada saat mereka memangkas, apa namanya, yield gap itu kan masih positif dan cenderung melebar. iya, Itu akan membuat atraksi untuk kita menerima fund inflow secara lebih kencang. Dan terakhir mudah-mudahan kita juga berharap kita tuh mendapat rating upgrade. mmm, Paling enggak outlook-nya deh di dinaikin. 2024 ini ya, Pak? Iya, karena kalau itu terjadi di paruh kedua akan cepat sekali rupiah menguat. Contohnya tahun kemarin tidak ada perubahan signifikan secara makro kita bagus, rupiah dibuka di 15,5, di bulan Maret menguat ke 14,7, Mhm. tapi habis itu dia naik mendekati 16.000 lagi kalau ingat. Iya, iya. Tapi setelah itu di akhir tahun 15,3 lagi, 15,4. Jadi memang ini menunjukkan pergerakan rupiah juga sejalan dengan arah mata uang dolar. Mmm, Tapi kalau kita punya pendalaman yang lebih kuat, volatilitas itu akan lebih kecil. mmm, Turun itu mungkin nggak sampai drastis, naik pun atau melemah dia juga tidak akan drastis. iya, iya, Karena orang lebih mengerti dinamika pasar finansial mhm, dan forex Indonesia. mhm. Awal tahun lalu dibuka di 15,5 Limaan. ya, Pak, ya? Iya, kalau Sempat nggak ke percaya empat, silakan ya cek. sempat ke 7, 14,7, iya, jadi cepat September sekali. tuh hampir ke 16 lagi. Jadi 16.000. memang bergeraknya gitu. Dan Iya, itu paling banyak didorong oleh capital inflow. Jadi hubungannya korelasinya iya, iya, sangat tight. heeh, heeh. Nah, tapi bayangkan kalau capital inflow itu bisa masuk di Ditahan oleh financial deepening itu tadi. exactly, produknya lebih banyak. Jadi orang targetnya akan stay longer dan more option. Oke, Pak Riko, saya ingin mengajak Anda, berbicara mengenai hal yang terburuk yang mungkin terjadi gitu ya. Kalau ini di awal tahun sudah 15.800 Ya, ya, Pak, ya. Terus misalnya capital outflow semakin deras terjadi, tiba-tiba menyentuh level 16.000 gitu, ya, itu kan mungkin saja ya, Pak, ya. possible. Nah ini kira-kira BI akan melakukan apa? Apakah Ya, mungkin menaikkan suku bunga? Karena kalaupun menaikkan suku bunga nanti gapnya semakin jauh dari Fed, karena Fed masih tetap ditahan di 5,5. betul. Memang waktu itu ada respon bahwa di bulan Oktober kemarin naik karena ada resiko imported inflation. Tapi Oke. ini saya lihat BI kan punya 3 lini defense, Mhm, yaitu mungkin intervensi langsung, mmm, menaikkan suku bunga atau bond market intervention, mmm, ya, dan juga ada di NDF. ya, Ya, menurut saya kombinasi ketiganya tetap akan berlaku, Mbak Ade. Tapi ke depannya saya berpikir kalau menaikkan suku bunga lagi, iya, ya signalnya ini akan kurang tepat. ah, Tapi saya justru melihat dan ini juga terrefleksi di dalam
house view kami dari UOB, Oke. dia akan stay for longer throughout this year. Jadi istilahnya 6%. 6%, 6% akan tetap stay. Meskipun ekonomi kita akan cenderung melambat, itu tidak masalah karena likuiditas masih cukup. Iya. Tapi karena rupiah belum stabil atau di level yang fundamentally sound, ini menurut saya tetap harus dijaga Oke. supaya supaya yield diferensialnya masih menarik, dan juga kedua resiko inflasi itu kita sudah jangkar. Oke. Jadi tidak naik tapi akan stay di 6% meskipun the Fed akan memangkas. Ingat tadi saya punya analisa 250 is a normal gap. Iya. Sekarang kita punya buffer 5 kali lipatnya. Jadi not in a hurry menurut saya, Oke. biar dijaga dulu. Oke. Ini menarik ya Pak ya. Januari ini pelemahannya yang paling substansial, perbedaan penyebab pelemahannya itu sama September lalu tuh apa Pak? Mirip sebenarnya capital outflow. Tapi kan pada saat itu BI langsung merespon kan, naikkan Betul. 25 Ya. basis point. Kali ini menurut saya intervensi lebih apa ya, lebih cocok karena saya melihat ini temporer. Confidence apa ya istilahnya, confidence-nya perlu dijangkar. Karena menurut saya swing-nya ini tidak sesuai fundamental. Jadi coba kita tunggu nanti habis the Fed meeting, menurut saya mudah-mudahan sih akan stabil dan cenderung menguat ke bawah 700. Oke, habis nanti Fed meeting ya Pak ya. Menurut saya demikian. Berarti sekarang let's say kita berbicara mengenai solusinya untuk penguatan mata uang rupiah. Kalau Ya. jangka panjangnya kan ya membereskan governance dan tata kelola untuk pendalaman pasar yes. keuangan gitu ya Pak ya, jangka Betul. panjang. Jangka pendeknya apa Pak yang bisa dilakukan sebenarnya? Komunikasi yang baik bahwa there's nothing wrong with our economy. Bahkan ekonomi kita itu fundamentally very strong, sangat bagus. Nah, jadi salah satunya adalah signal BI rate bisa dijaga di saat ini. Ataupun Jangan tiba-tiba ujung-ujung langsung naikin 25 gitu ya Pak ya. Jadi menurut saya itu harus kita jaga aja. Kecuali ini berlangsung cukup lama. Nah, kita perlu ingat ya, tadi pagi resiko faktor geopolitik naik lagi. Iya. Tensi antara Iran, Amerika Serikat. Iya. Jadi kita juga harus perlu mengerti pada saat risk aversion terjadi, mata uang negara-negara berkembang itu apa? Ya cenderung dijual. Nah, lagi-lagi solusinya coba kita perdalam sehingga mereka tuh nggak cepat-cepat langsung hengkang kaki. dilepas, iya. Ya, di sini tuh perlu ditawarkan lebih banyak produk yang mumpuni. Karena para investornya makin lama makin sophisticated. Iya. Ya, itu aja sih. Jadi menurut saya tetap harus komunikasi yang bagus. Untuk sinyal bahwa kita everything is alright. Yes, ya. everything is alright, dan suku bunga kita jaga. Gitu loh. Dan kita percaya bahwa transisi apapun yang terjadi di dinamika domestik kita akan berlangsung dengan baik. Karena siapa sih yang mau melihat ekonominya turun? Tidak ada. Bahkan ekonomi kita one of the most tangguh dan resilient. Iya. Gitu loh. Jadi harus tepat. Level-level toleransi rupiah menurut Anda yang mungkin tahun masih ini bisa ya. ditolerir Bank Indonesia seperti apa Pak? Kalau level agak sulit, tapi volatilitasnya menurut saya ya 1-2% masih oke. Jadi swingnya itu yang lebih penting. Jadi forecast kami berdasarkan bahwa paruh kedua kita akan melihat capital inflow yang lebih baik lagi semenjak sementara Fed memangkas. Jadi itu adalah asumsi kami, sehingga rupiah mudah-mudahan itu terbukti akan tangguh dan cenderung menguat. Oke, itu hal